Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karenanya kita masih dapat merasakan begitu banyak limpahan nikmat kepada kita. Salawat dan iring salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam rangka memperingati Milad Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ke-61 Universitas Muhammadiyah Purworejo, izinkan saya untuk menyampaikan pidato dengan tema Bulan Ramadan sebagai momentum refleksi diri. Bulan Ramadan kembali hadir di tengah-tengah kita. Bulan suci yang kita tunggu-tunggu bukan hanya karena dapat berkumpul bersama teman-teman ataupun sanak saudara kita, melainkan bulan yang datang dengan penuh keagungan dan kemuliaan, di mana setiap amal perbuatan yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan ini yang penuh dengan keberkahan dan kerahmatan dijadikan sebagai ajang perlombaan setiap individu muslim dalam melaksanakan kebaikan. Bulan Ramadan ini juga dapat dijadikan sebagai momentum untuk merefleksikan diri, mengukur sejauh mana kapasitas ibadah seseorang dicapai. Para hadirin yang berbahagia, selama 1 bulan penuh kita melaksanakan puasa, kita diingatkan untuk selalu menahan rasa lapar dan rasa haus kita. Namun, tidak hanya sebatas itu saja, melainkan kita juga diingatkan untuk selalu dapat mengendalikan amarah dan perasaan negatif yang ada dalam diri kita. Nah, ketika kita merasakan rasa lapar dan haus, kita tidak hanya menahan soal fisik saja, melainkan lebih kepada pengendalian diri kita, bagaimana kita dapat mengelola kesabaran kita terhadap nafsu kita. Dan dengan puasa juga kita lebih bisa menahan rasa lapar dan dahaga kita. Kita juga, dan puasa bukan cuma soal menahan rasa lapar dan haus saja, melainkan bagaimana pengontrolan diri kita terhadap rasa marah, egois, dan tutur kata ataupun perilaku yang dapat merugikan ataupun melukai perasaan orang lain. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa puasa bukan hanya sekedar soal menahan rasa lapar dan haus saja, melainkan tentang bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa menahan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Nah, di momentum bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk lebih bisa mengelola diri, menahan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang berbahagia, seringkali kita tidak sadar bahwa terkadang perbuatan ataupun tutur kata kita yang kita tujukan kepada orang lain seringkali melukai perasaan mereka. Nah, di bulan suci Ramadan ini kita diberikan kesempatan untuk dapat memperbaiki tutur kata perilaku kita
kita untuk tidak merugikan orang lain. Yang biasanya ketika kita marah, kita meluapkan emosi kita, di bulan Ramadan ini kita diingatkan untuk lebih sabar dan mengendalikan emosi ataupun amarah kita. Yang biasanya kita lebih sering merendahkan ataupun menjelekkan orang lain, di bulan suci Ramadan ini kita diingatkan untuk lebih sabar dan peduli terhadap orang lain dengan tidak merendahkannya. Ramadan adalah waktu yang pas untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya dengan kita memperbanyak ibadah-ibadah kita, memperbanyak amalan yaumiyah kita, memperbanyak zikir dan doa kita, serta memperbanyak tilawah kita. Maka kita akan mendapatkan ketentraman hati dan pikiran kita yang membawa kita kepada kesadaran akan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Yang seringkali kita lalai ataupun lupa dengan kenikmatan yang Allah berikan. Padahal di sekitar kita masih banyak ditemukan orang-orang yang menjumpai kesulitan, tapi mereka tetap bersyukur kepada Allah. Seperti dalam firman Allah surat Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kalian bersyukur terhadap nikmatku, niscaya aku akan menambahkan nikmatku kepadamu. Namun jika kamu ingkar kepada nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ayat di atas mengingatkan kepada kita kunci untuk mendapatkan nikmat dari Allah. Ketika kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya Allah akan menambahkan kenikmatan kepada kita. Walaupun kita bersyukur dari hal sekecil apapun, Allah akan menambah kenikmatan kepada kita. Begitu pula sebaiknya ketika kita mengingkari nikmat yang telah Allah berikan sekecil apapun, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Para hadirin sekalian, puasa bukan cuma menahan dari segala sesuatu yang membatalkan, bukan hanya sekedar menjauhi apa yang telah Allah larang kepada kita, tetapi sejatinya puasa adalah di mana kita dapat mengevaluasi diri kita untuk menjadi pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan yang gak kalah penting, sesibuk apapun rutinitas yang kita lakukan, kita jangan lupa atau untuk selalu menyempatkan diri mengevaluasi kegiatan yang telah kita lakukan, ibadah-ibadah yang telah kita lakukan. Apakah ibadah kita sudah sesuai dengan tuntunan yang Rasulullah ajarkan? Apakah tutur kata ataupun perilaku kita tidak menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain? Kita bisa melihatnya dengan merefleksi diri kita, mengevaluasi diri kita, bagaimana kita bertindak. Dalam Quran, surat Al-Hasyr ayat 18, Allah memerintahkan kita untuk selalu memperhatikan apa yang telah kita lakukan, agar kita tidak menyesal di hari esok ataupun hari kiamat. Dengan kita selalu memperbaiki dan mengintrospeksi diri kita, insya Allah kita tidak akan menyesal di kemudian hari. Dengan kita merenung dan memperbaiki diri untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para hadirin yang berbahagia, saya mengajak kalian semua untuk lebih memaksimalkan ibadah-ibadah yaumiyah yang dilakukan di bulan suci Ramadan ini, dan tak lupa juga untuk selalu mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi diri kita sejauh apa ibadah yang telah kita lakukan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.